mau hidupmu selalu beruntung dan dikejar-kejar rezeki dari segala arah. Saat orang-orang sibuk mencari rezeki, justru kamu yang akan dikejar-kejar oleh rezeki. Nah, berikut adalah amalan yang dicontohkan oleh Nabi agar hidupmu berkelimpahan rezeki yang mengalir deras. Mungkin kita semua pasti pernah mendengar ungkapan bahwa rezeki sudah diatur Allah, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah. Jadi Allah yang menjamin semua rezeki makhluk-makhluk ciptaannya, manusia juga hewan-hewan di langit dan di bumi. Namun sebagai manusia kita masih sering mengkhawatirkan dan selalu memikirkan perkara rezeki yang sudah jelas-jelas diatur oleh Allah. Tapi faktanya zaman semakin modern tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Bahkan sebagian orang hidupnya terus dipenuhi beban hutang yang melilit tanpa henti demi memenuhi fasilitas hidupnya. Sahabatku yang beriman, ada apa rahasia di balik semua ini? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham, karena ada rahasia amalan yang penting untuk disampaikan dalam video ini. Dan silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menyajikan syiar Islam. Sahabatku yang beriman, sebelum kita memikirkan tentang rezeki, alangkah baiknya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah yakin dan percaya rezeki kita itu sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar dengan orang lain. Maka jangan coba-coba untuk menzolimi orang lain demi rezeki atau demi harta yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan memahami cara dan hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih sabar dan kuat dengan ketetapannya. Saat rezeki itu ditahan oleh Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, karena hidup kita tidak lepas dari bermacam ujian. Berikut ini adalah 5 golongan orang-orang yang telah dijamin rezekinya melimpah karena Allah ridho kepadanya. Yang pertama adalah orang yang istiqomah bersolawat Nabi. Sahabat Ka'ab bin Malik menuturkan, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu berapa banyak saya jadikan solawat kepadamu di dalam doa saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, terserah kamu. Beliau menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian Ka'ab bertanya, bagaimana kalau setengahnya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, silakan saja, dan jika kamu menambahkan maka akan lebih baik bagimu. Kemudian Ka'ab bertanya, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambahkan maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tunjukkan selawatku kepadamu pada semua waktu. Dan Rasulullah menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang yang akan dijamin rezekinya melimpah dan dijanjikan oleh Allah, yaitu orang yang gemar bersedekah. Infak dan sedekah merupakan amalan soleh yang diberikan oleh Allah, terutama kepada anak-anak yatim. Dan waktu yang terbaik untuk bersedekah yaitu setiap hari atau kita rutin, dan waktu yang terbaik adalah setelah sholat subuh, di mana orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas pasti akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang ketiga, orang-orang yang dijamin kelimpahan harta rezeki oleh Allah, yaitu orang yang sering mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melimpahkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setiap harinya memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi
kegembiraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dan kelapangan dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Siapakah golongan orang-orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah? Yang keempat, yaitu orang-orang yang istiqomah dan rutin sholat sunnah, tahajud, dan sholat duha. Masya Allah sahabatku semuanya, sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja mencari nafkah antara matahari meninggi sampai masuk zuhur. Sahabatku yang beriman, agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan salat duha. Jadi bagi Anda yang sedang tidak bekerja, lagi bingung, tidak punya penghasilan, coba melakukan salat duha. Insya Allah akan ada jawaban dari Allah. Kemudian salat tahajud. Salat tahajud merupakan salat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari saat orang-orang sedang tidur lelap, waktunya setelah Isya sampai jelang subuh. Rasulullah SAW kerap melakukan salat malam ini. Salat malam ini menyimpan banyak anugerah yang tersembunyi. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwasanya orang yang melaksanakan salat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Lalu siapa lagi golongan orang yang dikejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya? Yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah orang-orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sahabatku yang beriman, janganlah kita mengira bahwa bersyukur itu hanya sebatas pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sahabatku semuanya, bahwa bersyukur dengan apa yang kita dapat, ucapkan alhamdulillah, itu sudah mendapatkan pahala, bahkan juga membuka pintu-pintu rezeki di dunia. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Jadi orang kita ucap syukur tentang apa yang kita dapat akan diberikan ganjaran. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Kemudian saat kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Jadi masya Allah teman-temanku ya, ucapkan alhamdulillah kepada Allah, syukur setiap apapun yang kita dapat, saat kita sedang sedih, saat kita sedang banyak rezeki ataupun itu, tetap kita harus bersyukur. Sahabatku yang beriman, itulah 5 golongan orang-orang yang Allah janjikan rezekinya akan berlimpah dan dikejar-kejar rezeki. Untuk itu kita selalu berdoa dan ikhtiar. Semoga saja kita semua yang menonton video ini termasuk di dalamnya. Ingat, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut tertukar karena sudah ditakar. Walaupun demikian, tetap semangat untuk berusaha meraih semuanya, dan perbanyaklah ibadah seperti 5 poin di atas. Jadi jika ingin rezeki berlimpah, maka dekatilah Allah, karena Allah yang memberikan rezekinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.